Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Wahyuning Tias dari kelompok 4 yang beranggotakan Intan Ayu Lestari, Muhammad Rizky Fatahillah, Nabila Wahyuning Tias, dan Wisanti. Di sini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul kecerdasan emosional sebagai hasil belajar. Untuk pemaparan materi yang pertama akan disampaikan oleh saya. Yang pertama, pentingnya kecerdasan emosional ini perlu dikaji lebih agar memiliki pemahaman yang baik sebagai bagian penting dari proses pembelajaran dan mewujudkan hasil belajar yang diharapkan. Pembelajaran tidak lagi dipahami sekedar sebagai proses transfer pengetahuan berupa mata pelajar atau materi kepada siswa. Lalu selanjutnya ada pengertian kecerdasan emosional. Keterampilan EQ akan mampu membuat anak-anak bersemangat dalam belajar atau untuk disukai teman-temannya di tempat bermain. Akan membantunya juga 20 tahun kemudian ketika ia telah masuk dalam dunia kerja atau ketika sudah berkeluarga. Selain itu, keterampilan lainnya adalah yang pertama, mendengarkan dan komunikasi lisan. Yang kedua, adaptabilitas dan tanggapan kreatif terhadap kegagalan dan halangan. Yang ketiga, manajemen pribadi, kepercayaan diri, memotivasi untuk bekerja meraih sasaran, yaitu keinginan mengembangkan karir dan bangga dengan prestasi yang dicapai. Lalu ada efektivitas kelompok dan antar pribadi, yaitu kerjasama dalam kelompok, keterampilan merundingkan perbedaan pendapat. Dan yang terakhir ada efektivitas dalam perusahaan, keinginan memberi kontribusi, potensi-potensi kepemimpinan. Lalu materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Di dalam kecerdasan emosional sebagai hasil belajar, terdapat ciri-ciri kecerdasan emosional. Ciri-ciri kecerdasan emosional tersebut yaitu pada tahun-tahun terakhir ini, sekelompok ahli psikologi sampai pada kesimpulan dan sepakat dengan Gardner bahwa konsep-konsep lama tentang IQ hanya berkisar di kecapakan linguistik dan matematika yang sempit. Bahkan, menurut sejumlah hasil penelitian, telah banyak terbukti bahwa kecerdasan emosi memiliki peran yang jauh lebih signifikan dibanding kecerdasan intelektual atau IQ. Kecerdasan otak IQ barulah sebatas syarat minimal meraih keberhasilan, namun kecerdasan emosilah yang sesungguhnya atau hampir seluruhnya terbukti mengantarkan seseorang menuju puncak prestasi. Goleman menggambarkan beberapa ciri kecerdasan emosional yang terdapat pada diri seseorang berupa yang pertama, kemampuan memotivasi diri sendiri, yang kedua, ketahanan menghadapi frustasi, yang ketiga, kemampuan mengendalikan dorongan hati dan tidak melebih-lebihkan kesenangan, dan yang terakhir, kemampuan menjaga suasana hati dan menjaga agar beban stres tidak melumpuhkan kemampuan berpikir, berempati, dan berdoa. Kemampuan-kemampuan tersebut mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap diri seseorang untuk mampu mengatasi berbagai masalah kehidupan. Kemampuan memotivasi diri sendiri merupakan kemampuan internal pada diri seseorang berupa kekuatan menjadi suatu energi yang mendorong seseorang untuk mampu menggerakkan potensi-potensi fisik dan psikologi atau mental dalam melakukan aktivitas tertentu sehingga mampu mencapai keberhasilan yang diharapkan. Selanjutnya yaitu ada emosi dan kegunaannya.
Para ahli sosiobiologi menyatakan keunggulan perasaan dibandingkan nalar, sehingga pada saat-saat tertentu emosi ditetapkan sebagai titik-titik pusat jiwa manusia. Menurut para ahli tersebut, emosi menuntun kita menghadapi saat-saat kritis dan tugas-tugas yang riskan bila hanya diserahkan kepada otak. Oleh karena itu, pandangan mengenai kodrat manusia yang mengabaikan kekuatan emosi jelas merupakan pandangan yang amat picik. Sebutan Homo sapiens merupakan hal yang keliru dalam pola pemahaman serta visi baru yang ditawarkan oleh sains saat itu tentang emosi dalam kehidupan kita. Hal-hal yang berkaitan dengan pengambilan keputusan dan tindakan, aspek perasaan sama pentingnya, bahkan seringkali lebih penting daripada nalar. Mereka mengemukakan bahwa kita sudah terlampau lama menekan pentingnya nilai dan makna rasional murni yang menjadi tolak ukur IQ dalam kehidupan manusia, padahal kecerdasan tidak ada berarti jika tidak didukung oleh kekuatan emosi. Karena emosi merupakan suatu kekuatan yang dapat mengalahkan nalar, maka harus ada upaya untuk mengendalikan, mengatasi, dan mendisiplinkan kehidupan emosional dengan memberlakukan aturan-aturan guna mengurangi ekses-ekses gejolak emosi, terutama nafsu yang terlampau bebas dalam diri manusia yang seringkali mengalahkan nalar. Pengembangan emosi di kalangan anak-anak akan membantu mereka mengambil keputusan dan dapat menilai mana sesuatu yang harus dilakukan dan mana tidak boleh dilakukan. Dengan demikian, berarti pula melindungi mereka dari berbagai propaganda dan slogan yang tidak sesuai dengan diri dan nilai-nilai yang dianutnya. Lalu, manusia secara universal memiliki dua jenis tindakan dan pikiran, yaitu tindakan pikiran emosional atau perasaan dan tindakan pikiran rasional atau berpikir. Kedua cara pemahaman yang secara fundamental berbeda ini bersifat saling mempengaruhi dalam membentuk kehidupan mental manusia. Pertama, pikiran rasional adalah model pemahaman yang lazimnya kita sadari, lebih menonjol kesadarannya, bijaksana, mampu bertindak hati-hati dan merefleksi. Tetapi, bersamaan dengan itu ada sistem pemahaman yang lain yang impulsif dan berpengaruh besar bila kadang-kadang tidak logis, yaitu pikiran emosional. Dikotomi emosional atau rasional kurang lebih sama dengan istilah awam antara hati dengan kepala. Mengatakan sesuatu yang benar di dalam hati merupakan tingkat keyakinan yang berbeda, yang Jerman dan Amerika menemukan bahwa semakin empatik seseorang, maka semakin besar kecenderungan seseorang mendukung prinsip moral. Di balik itu, ditemukan pula bahwa orang yang dengan tega melakukan sebagai kejahatan seperti pemerkosaan terhadap anak-anak, sosiopat, ternyata tidak memiliki empati. Saya di sini akan melanjutkan materi dari Wisanti yang selanjutnya, yaitu ada emosi dan kegunaannya. Saya di sini akan menjelaskan pengertian dari kecerdasan emosi. Kecerdasan emosi merupakan bagian dari aspek kejiwaan. Aspek kejiwaan itu berasal dari dalam diri manusia itu sendiri, seseorang yang paling mendalam dan merupakan suatu kekuatan. Karena dengan adanya emosi itu manusia dapat menunjukkan keberadaannya dalam masalah-masalah manusiawi. Biasanya emosi itu kita dapat menunjukkan bahwa kita memiliki masalah-masalah di dalam dirinya sendiri. Terus karena emosi merupakan suatu kekuatan yang dapat mengalahkan nalar. Maksudnya itu, emosi itu tidak memandang apapun. Nalar yang kita miliki biasanya dapat terkalahkan oleh emosi yang kita rasakan. Maka harus ada upaya untuk mengendalikan. Dalam hal ini biasanya mengendalikan emosi itu berasal dari diri kita sendiri. Mengatasi dan mendisiplinkan kehidupan emosional dengan melakukan aturan-aturan guna mengurangi akses-akses gejolak emosi, terutama nafsu yang terlampau bebas. Biasanya emosi ini dikeluarkan dengan nafsu yang sangat tinggi atau nafsu yang terlampau bebas dalam diri manusia itu sendiri, yang sering kali mengalahkan nalar. Biasanya nalar akan kalah dengan rasa emosi yang sangat tinggi yang dilakukan oleh manusia. Terus di sini selanjutnya itu ada kecakapan emosional.
Biasanya kecakapan-kecakapan emosi itu tanda-tanda kekurangan perhatian terhadap aspek emosi. Aspek emosi itu dibagi menjadi beberapa. Yang pertama itu biologi emosi, yang kedua itu ada intensitas, yang ketiga itu ada frekuensi dan durasi, yang keempat itu ada rasionalitas dan emosi. Terus di sini tuh berdasarkan penilaian orang tua dan guru pada tahun 1970-an dengan keadaan pada akhir 1980-an, pada anak-anak Amerika usia 7 hingga 16 tahun rata-rata anak semakin parah dalam hal emosi. Yang pertama itu ciri-ciri spesifiknya itu menarik diri dari pergaulan atau masalah sosial. Biasanya itu hal ini dirasakan oleh orang-orang yang Oke, saya lanjutkan. Biasanya menarik diri dari pergaulan atau masalah sosial itu dirasakan oleh orang-orang introvert, yaitu orang-orang yang lebih sering tinggal berdiam diri di dalam rumah dan menghindari orang-orang keramaian. Terus yang kedua itu cemas dan depresi. Biasanya hal ini, depresi itu terjadi di kehidupan sekarang. Depresi itu biasanya timbul karena permasalahan-permasalahan yang tidak ada cara untuk mengatasi. Terus yang ketiga itu memiliki masalah dalam hal perhatian dan berpikir. Biasanya memiliki masalah dalam hal perhatian dan berpikir ini dirasakan oleh anak-anak. Biasanya perhatian itu karena perhatian yang orang tua berikan kepada anaknya itu kurang, dan berpikir. Cara berpikir anak-anak itu biasanya akan berpengaruh jika perhatian yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya itu kurang. Terus yang keempat itu, yang terakhir itu nakal atau agresif. Hal ini tidak lazim lagi bagi kalangan remaja bahwa nakal atau agresif itu dimiliki oleh mereka. Biasanya nakal atau agresif itu memiliki sebab atau akibatnya mengapa remaja tersebut memiliki keadaan seperti itu. Biasanya nakal atau agresif itu biasanya nakal di dalam diri manusia itu seperti merokok, tawuran, atau yang lainnya. Saya Muhammad Rizky Fatayla. Di sini saya akan menjelaskan penerapan kecerdasan emosional. Penerapan kecerdasan emosional yaitu ada 3. Yang pertama yaitu mengembangkan empati dan kepedulian. Pengajar mengajarkan siswanya untuk menolong orang, bersedia berbagi dengan temannya, meminjamkan alat tulis kepada temannya yang tidak membawa. Nah, ranah emosional di sini lebih ke lingkup sosial. Yang kedua yaitu ada mengajarkan kejujuran dan integritas kepada siswa. Di setiap pelajaran yang diajarkan, pengajar juga memberikan nasihat-nasihat tentang nilai-nilai positif dalam kehidupan. Pengajar memberikan kepercayaan kepada siswa untuk berperilaku jujur dan integritas ketika siswa mengerjakan ulangan. Yang ketiga yaitu mengajarkan memecahkan masalah. Nah, dalam memecahkan masalah ini emosional sangat berpengaruh. Maka dari itu pengajar memberikan pelajaran mengenai cara berpikir sistematis agar dapat menyelesaikan persoalan dengan baik. Mungkin sekian dari kelompok 4. Yang kurang jelas silakan ditanyakan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.